Bismillahirrahmanirrahim. Pertama dan utama kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana pada malam hari ini kita dapat kembali berkumpul yang pernah dulu kita lakukan beberapa ucapan salawat pada junjungan Nabi besar Muhammad Rasulullah SAW. Mudah-mudahan kiranya kita tidak merupakan lari daripada syariat yang diajarkan beliau. Bapak Ibu sekalian, saya pada malam hari ini saya melihat saya seperti macam Menteri Pendidikan Nasional. Ibu Mardina macam Ibu Mega. Bapak-bapak ini sebagai pejabat eselon tingkat nasional, bukan enggak seperti guru terbiasa ya. Ya, itu bisa di sini, ya kan? Ya, posting dulu lah ke suami istri di rumah kami, ya, kami di sini, ya, berkegiatan. Orang tuanya di rumah, anakku ini kok berubah ya? Yang dulu nggak pernah sholat, kok sholat ya? Oh, ini mungkin masuk tarbiyah. Ini yang kita diskusikan. Ini yang saya diskusikan nggak ilmiah tadi. Tapi bagaimana? Ya. Jadi kalau tadi orientasi sudah dapat kan apa yang harus Bapak Ibu lakukan kan? Kita masing-masing menampilkan, ya bisa menampilkan yang tak pernah nyanyi, yang tak pernah tampil. Ya, untuk ke depan boleh kembangkan kepada pengasih pada malam hari ini. Terima kasih. Boleh nggak ini? Aulia, boleh nggak dilanjutkan? Mana Aulia? Ya. Aulia. Rangkum dalam satu kegiatan namanya Rohis, nanti dibuat lagi jadwal-jadwalnya, pelaksanaan yang ada dalam buku. Di samping ini tadi kajian-kajian kesulitan. Giliran saya penguatan keterampilan dan kreativitas yang akan dilaksanakan di tarbiyah Islamiyah. Sasarannya adalah siswa-siswi kita, ya. Jenis ekskul tadi semua sudah ada satu-satu di sini. Tinggal baca saja situ. Ada waktu kita sedikit lagi. Di samping yang sudah dilaksanakan selama ini ekskul, ada tambahan. Menurut diskusi kami tadi, di antara yang tambahan-tambahan itu seperti rohis atau pengajian yang selama ini belum ada, yang di dalamnya nanti bisa bermuatan kajian-kajian keislaman, ya tadi yang berkenaan dengan akhlak-akhlak tadi, ya kan. Kalau kita kaitkan dengan Merdeka Belajar, ada namanya berbudi pekerti, ya. Di situ dibahaslah, kalaupun mau apa yang dibuat disidulkan dalam 1 tahun dalam rohis itu bisa dikaji skala berkala, apakah 3 bulan dalam jangka 3 bulan berkaitan dengan permasalahan anak-anak kita yang saat ini sebagai remaja, ya kan? Kemudian 3 bulan nanti mungkin kajian-kajian tentang fikih, 3 bulan lagi kajian-kajian tentang akhlak. Nah, itu rohis, ya. Kemudian tahfiz, tahfiz tadi sudah ada di sini kami siapkan, ya. Ini kan rancangan atau usulan kepada yayasan
Di dalamnya ada bisa tahsin atau apalagi namanya yang berkaitan dengan bisa anak-anak itu baca Quran, ya. Kalau lebih tinggi tadi tahfiznya tadi itu apa namanya usulan untuk kegiatan ekskul, tilawah. Kemudian seni tari sudah ada lah ya, kalau lagi dibahas seni musik tradisional dan religi, itu juga sudah ada dilaksanakan selama ini. Grup-grup pop song dan segala macam itu ya, juga Memotivasi. Guru bisa memotivasi. Iya, nanti ada tuh penanggung jawabnya. Nanti ini jenis ekskul aja dulu yang kami sampaikan dulu. Kemudian ya termasuk dalam seni lah, biola, angklung, gitar klasik. Ini ada apa tadi? Gitar klasik. Kebetulan ada. Nah ini dia sebelah saya ini. Pemain gitar klasik sendiri di kamar dari kudanya, saya tahu nih. Hah? Tahu juga sama kita dulu ya remaja. Lajang-lajang dulu main gitar klasik. Artinya ini juga boleh untuk menjadi suatu apa namanya kemampuan bagi anak ya, yang punya kemampuan itu bisa tersalurkan dengan adanya ini. Ini usulan kami untuk yayasan. Kemudian ini yang sangat apa sekali, digital milenial desain grafis juga menyauti anak-anak yang mungkin memiliki kemampuan untuk menggunakan komputer dengan bidangnya desain grafis. Banyak itu nanti sasaran-sasaran dunia kerja yang bisa digapai ya. Jadi satu, digital minimal podcast, digital minimal millennial voice over, cakep itu bayarnya. Seperti apa itu contoh? Digital millennial content creator. Nah ini yang saat ini sebenarnya mengangkat apa namanya ya, apa yang menjadi keinginan pemerintah, manusia Indonesia khususnya manusia milenial yang bisa membuat suatu konten-konten kreator kreatif yang bisa menambah pendapatannya ataupun ya, kemampuannya. Karena kita sudah ada alatnya di TKJ, murid-murid yang sudah memiliki kemampuan dipandang mampu oleh Pak Jupran, Bu Hanifah, ini bisa ikut serta menjadi pendamping atau pembimbing murid-murid yang ingin mendekatkan diri ke digital ini. Jadi anak-anak alia, anak MTS yang nggak berkesempatan untuk megang-megang komputer, mengutak-ngatik komputer, mengusai komputer di TKJ, bisa di sini, ya kan? Ya. Kemudian bahasa dan sastra, ya dalam hal ini pantun. Itu ada tuh ahli pantunnya, ya. Jadi pada tahu ada anak-anak yang memiliki keinginan untuk mendalami pantun, mungkin yayasan bisa fasilitasinya. Drama sudah, silat dulu pernah, kemudian hilang lagi ya. Ini kemudian English Club atau bahasa, futsal sudah, paskibra sudah. Nah ini sebenarnya ada 29 yang ingin kami sampaikan, tapi karena waktu sudah 8 ya Bu. Kurang 8 Pak. Lanjut aja Pak 8 ya. Yang terakhir nih bagian. Penanggung jawabnya Mas Ben kami serahkan untuk singkat waktu yang sudah pernah ada penanggung jawab langsung lah. Pramuka juga demikian yang sudah pernah menjadi bertanggung jawab tentang pramukaan, lanjutkan. Saya pikir gitu ya. Rohis pengajian ini boleh kita serahkan kepada guru-guru agama atau guru-guru yang bisa berkompeten dalam agama juga ya. Mana tahu dia umum tapi ngajinya di luar jalan. Tadi Pak Yasir juga, Pak Jul juga, Pak Yusron udah 1 juz siapanya. Tahfiz ini juga kalau bisa dari guru kita ada boleh, kalaupun tidak ada mungkin dari guru luar bisa tanggung jawabnya. Haflah juga demikian sama lah.
dimintakan diserahkan kepada yayasan untuk nantinya menyediakan atau kita semua bisa nanti memberikan jalan solusi siapa guru yang bisa. Seni tari, nah itu udah biasa si Jen bidangnya. Seni musik, biola, lampung itu udah ada kita juga bidangnya atau ahlinya, tidak diragukan lagi. Udah itu. Tutup lah. Si apa? Tutup lah, kau usah dibaca tutup. Siapa namanya? Saira dan HI. HI siapa? Ini. Juga Rojali tuh. Di sini aja, Jupran, Bu Ipah, siswa yang dianggap mampu ya. Antum silat kami serahkan kepada yayasan. English Club juga di sini udah ada ahli-ahli bahasa semua, oke, dan seterusnya. Akhirnya waktu yang kami tentukan atau kami tawarkan kepada yayasan dibuat hari Sabtu semuanya. Apa yang kami bikin lagi? Satu, jadi ekskul semua. Sangkut ya. Sangkut gak bisa sangkut. Sabtu gak bisa. Iya. Merdeka belajar tadi. Luar biasa. Sabtu merdeka. Ya itu waktu pelaksanaan tugas seperti itu. Kondisi tempat banyak kita ada di aula atas, ada di musola, di lapangan, di kelas juga bisa, atau di mana tempat bisa juga menjadi tempat untuk pelaksanaan ekskul ini. Saya kira ini yang bisa kami sampaikan. Ekskul baru ini tadi kami memiliki mendasarkan pada beberapa landasan atau prinsip membuat ekskul itu. Seyogyanya yang pertama adalah memang yang benar-benar potensial ekskul itu, yang memang ada potensinya untuk anak kita supaya efektif dia. Kemudian keterjangkauan, ya. Kenapa nggak kita buat les piano? Bukan nggak bisa, tapi nggak mungkin kita menyediakan piano, anak kita pun nggak mungkin punya alat piano itu. Jadi gitar klasik ini merupakan kegiatan yang sudah biasa di sekitar anak kita dan biayanya juga murah, kan gitu kan. Kemudian juga kita dasarkan pada kegunaan ekskul itu nantinya untuk siswa kita dan viralnya ataupun ciri khas yang menjadi potensial bagi masyarakat sekitar kita, ya. Nanti dibuat konten kreatornya. Iya, contoh seperti konten kreator ini merupakan sekarang ini profesi yang kalau dulu seluruh aja posting video, tapi kita kenal seperti Atta Halilintar itu ya kan, yang duitnya miliaran dari hasil apa itu YouTuber itu kan gitu kan. Apalagi anak kita yang muda-muda sekarang ini lagi gandrung dengan yang namanya Mobile Legends. Daripada kita buat yang tidak baik, Mobile Legends itu kesannya game-game yang tak baik, ya kan? Kita buat itulah dia, ada podcast, ada desain grafis dan lain sebagainya podcast itu ya kan, supaya nanti anak-anak ini ada kaitan juga seperti Bang Ijal tadi, ada hubungannya dengan anak kita yang di TKJ, nyambung dia kan, jurusan TKJ. Jadi dia bisa nanti membuat video, kita ajarkan, ya kan. Kemudian kita ajarkan juga bagaimana menjadi seorang podcaster yang berbahasa yang baik, membuat posting, ya kan, jadi wartawan dan lain sebagainya. Ini juga bisa kita ambil keuntungannya. Misalnya kalau anak itu pandai itu nanti, sekarang ini kan promosi sekolah kan bukan door to door aja, banyak cara. Apalagi zaman canggih sekarang ini, promosi sekolah itu banyak secara online kan gitu kan. Ini bisa kita tagih pada anak-anak yang les ini itu nanti, ya kan. Kalau ada les itu tadi disetujui, digital milenial podcast dan lain sebagainya itu, ya bisa kita manfaatkan itu untuk promosi sekolah kan. Mereka yang membuat, kita nggak repot-repot lagi, ya. Kemudian yang terakhir sebagai follow up apa yang disampaikan berulang-ulang tadi oleh Bapak Yayasan, bahwasanya perlunya mengintegrasikan, ya kan, pelajaran semuanya itu ke dalam pelajaran agama. Maka barangkali nanti setiap guru les ini bukan menanyakan udah sholat kan nggak pagi. Barangkali setiap les harus dimulai dulu dengan berdoa. Ini jarang kadang-kadang dibuat, ya kan. Mau drama, kalau silat barangkali biasanya ada doa pembukaannya dulu sebelum silat kan. Ini kita biasakan nanti, kita instruksikan kepada guru-guru ekstrakurikuler itu sebelum dimulainya pembelajaran itu, sebelum dimulainya les itu harus membiasakan berdoa terlebih dahulu. Ini juga bagian dari pendidikan karakter kan gitu kan. Seperti kata Bang Ijal tadi, banyak yang mau disampaikan, akhirnya ngomong pun berlipat-lipat karena mau sholat lagi Bang Ijal kan.
apa yang di kepala tadi udah hilang semuanya. Kan iya kan? Anggap kalian tadi kami dengan guru-guru, ya, ada Bu Fitri ya, kemudian guru-guru yang lain, ya banyak ide-ide tadi yang mau kami sampaikan. Sebenarnya, 9 tadi kan kami jatah kita sampaikan semua karena dikejar-kejar waktu. Guru bunda ada yang berarti tinggal saya serahkan kepada mereka.